Assalamualaikum Bang Ci. Waalaikumsalam. Acik Wahyu Bang Ci. Ya, Datang sini nih pengen ngangkat sedikit sejarah tentang Tangga Buntung. ya tuh. Ya. Yang informasinya Bang Ci ini asli wong sini. Bisa dak Bang Ci kenal dulu diri Bang Ci dulu. In, insya Allah. Ya. Jadi kalau kenal ke dulu ya. Ya, Nih. Oke. biar lemak kan. Nama aku ini dipanggil Kak Cek di sini. Ah. Ini Kak Cek. Nama lengkapnya Kemas Sofian Abdullah. Lahir tahun berapa tahu Kacek? Lahir tahun 60. Berarti sekarang ini sudah masuk umur kepala 6 lah, 62. 62 tahun. Kalau keluarga anak 4. Udah tuh yang 3 ikut anak lah sudah nikah kalau lah kawin kalau lah di luar kalau berarti lah bercucung sudah ya masih Berarti sikok. kita asli wong Tambuntu nah. Insyaallah ya. Aku dipanggil Kacek, Mang Ci atau apa lemak nih? Oh, Kacek. asingnya Kak Cek jadi. Nah, Kacek berarti dari kecil ke besar sampai Tambuntu ini berarti hampir 60 tahun di sinilah. Iya, insyaallah. Berarti Kacek ini kurang banyak tahulah saya Tambuntu kan. Insyaallah. Mungkin dari mulut ke mulut dari wong tua. Iya. Nah, Bang Cek, kalau kita buka obrolan ini kalau Tangga Buntung ini sejarahnya cak mana nih dari awal ini? Iya. Ini sebenarnya aku juga dapat dari seorang tokoh juga. Sekarang sudah meninggal. Itu nama Kiai Haji Muhammad Yamin Abdul Latif. Dan cerita. Yan, kau nak tahu tak sejarah Tangga Buntung ini? Iya, pecahnya wong nih Tangga Buntung. Cak nguyuk-nguyuk itu ya Tangga Buntung. Dan seolah-olah ada kata tanggo. Oh, jadi sejarahnya langsung cerita oke. Jadinya waktu zaman kesultanan dulu. Sultan tuh nak berkunjung. Jadi istana sultan tuh kan di benteng itu. Nyebrang ke Tojolo itu. Pakai perahu nago itu kan. Oh, perahu kerajaan lah. Iya, perahu kerajaan. Banyak rombongan ini. Nah, pas nak nyunggun merapat perahunya tuh udah baca. Itu daerah mana seberang itu? Di daerah Tojolo. Tojolo Banyu itu lagi surut. Jadi perahu itu udah baca. Jadi diperintahkanlah ke Hulu Balangnya. Uji Ustaz tadi cerita. Pinta ke Hulu Balangnya. Katanya cari tanggo. Jadi dicarilah tanggo, dapatlah di daerah 36 Ilir ini, daerah kita ini. Tatang lah gitu. Ya, jadi singkat cerita dipasang tanggo ke situ. Kan dipasang, jadi double tanggo sudah ada kan sana. Pasang lagi tanggo. Jadi rombongan sultan ini pacak naik, banyak 340-nya naik. Kunjungan keluarganya itu. Jadi pacak naik, sudah. Macam lah dia nyingok warganya tuh. Sudah berapa lama di situ balik, kapan balik? Singkat cerita itu. Kapan balik? Ya balik ke istananya. Lupa merintah ke tanggo yang dipinjam tadi. Lupa balik ke. Nah, sampai ini. Nah, retinya dimbek tadi di sekitar kita ini di 36 Ilir itu di terminal itu kan di pelabuhan. Di pelabuhan kita. Mbek di situ reti tanggo. Jadi sebelah jadi tanggo buntung, tanggo itu udah katik jadi buntung. Sedangkan yang di sana tadi asalnya sudah ada, ditambah lagi jadi tanggo panjang. Oh, itu. Jadi dari itu asal. Iya, di sana jadi tanggo panjang, di sini tanggo buntung. Jadi wong di sana udah usah ngomong tanggo kami panjang, kamu tuh dapat dari kami sini. Dari tanggo buntung. Jadi Itu cerita sejarah dari rumah katik tanggo. Insyaallah itu cerita itu dari Kiai Haji Muhammad Yamin Abdul Latif cerita tuh. Nah, sampai ini ya sebelah kampung Tangga Buntung. Berarti Mas, kalau Tangga Buntung memang kampung tertua di Palembang atau mana? Iya, termasuk Tangga Buntung, Satu Ilir, termasuk kampung tertua. Kampung tertua. Oleh karena ya nyatanya banyak penduduk asli masih kan di Tangga Buntung, di daerah Satu Ilir itu kan daerah seberang Hulu itu masih banyak penduduk lama. Kita juga kan banyak masih rumah-rumah lama kan, rumah-rumah limas, rumah bari. Iya. Nah, kita sini kan masih banyak itu di arah ke laut itu kan masih banyak. Apalagi di Karanganyar masih banyak. Jadi ya termasuk kampung tertua Tangga Buntung ini.
Memang Cik, kalau kaitan dengan kan yang salah satu temu prestasi kan Sungai Kedukan. Berarti Sungai Kedukan dulu tuh sama cak kita perkampungan itu ya berarti kan? Rumah-rumah yang rumah bari, rumah besar yang ada sungai itu mana ceritanya? Ya, misalnya ya Sungai Kedukan itu tembus ya sebenarnya. Sungai Kedukan itu kan sampai lah pacak ke taman itu tembus itu kan di situs di situ tembus. Bahkan mungkin tembus juga sampai ke ini ke Bukit Seguntang pacak itu. Jadi dari zaman Kerajaan Sriwijaya dulu, bukannya dari Kesultanan Bayi itu tembus itu. Berarti sungai dulu besar aja. Besar sungai itu. Karena sekarang ini mungkin ya banyaknya penduduk, banyak rumah, jadi pecah kecil. Sungai Musi itu juga memang besar dulu, pecah lautan. Oh, berarti seluas mata memandang tuh emang ada. Oh iya, luas dulu kan. Berarti yang rumah-rumah nambah pinggir sungai itu termasuk rumah-rumah baru gitu ya? Iya, termasuk agak nengah-nengah, itu kan nengah sudah tuh ya termasuk banyu sungai ini pendangkalan, terjadi pendangkalan mungkin kan, jadi tanah nih nimbun banyak, jadi nambah. Ini itu dulunya sungai-sungai itu merupakan aset transportasi uang Palembang kita ini. Urat nadi lah ini dulunya kan. Beberapa sungai Palembang ini kan. Nah, Mang Cik, kalau kita sebutan uang Palembang nih, rumah lama itu rumah bari ya? Rumah bari atau rumah limas. Rumah limas. Memang bentuknya itu bertingkat. Iya, rumah itu bentuknya ada dua sebenarnya. Ada bentuk yang bertingkat, ada bentuk gudang. Bentuk gudang itu yang maksudnya? Bentuk gudang itu tidak ketik tingkat. Itu baik. Nah, biasanya rumah gudang ini itu sudah modifikasi dari turunannya, bukan asli wong Palembang biasanya. Sudah campur ya? Ya, misalnya dari Oki atau juga dari ada yang begini dengan atau jadi dengan wong Cino. Dulu kan banyak wong Palembang jadi dengan Cino, jadi wong Arab. Jadi dia ada lagi berbentuk limas. Tapi kalau bangunan asli rumah bari tadi memang rumah kejing berkejing, empat kejing. Bener lah Mas, kalau mitosnya kata kejing itu bawah tuh Ki Agus, Mas Agus, Kemas. Iya, itu image dulu ngatakan itu. Berarti ya setelah aku juga melok pertemuan atau musyawarah atau diskusi-diskusi, artinya bukan. Artinya kejing-kejing itu menunjukkan bahwa misalnya ngadakan hajatan. Nah, yang pacak bebacaan di pojok ini, yang ngaji Yasin, baca doa, dia ada di pojok. Walaupun dia Ki Agus. Nah, gelar wong Palembang itu kan 4. Raden, Mas Agus, Kemas, Ki Agus. Nah, image selama ini Raden di pojok sekali. Mas Agus yang tingkat kedua. Sudah itu Kemas tingkat ketiga, Ki Agus tingkat keempat. Setelah aku melok, ada dialog, ada diskusi, kajian-kajian, berarti bukan itu. Jadi siapa yang katakanlah wong pinter yang berbacaan dalam acara itu, dia dipuji sekali. Jadi ada tingkatan itu. Oh, ini yang kedua ini mungkin dianggap wong terhormat juga, itu. Jadi tingkatan itu. Kalau ceritanya Mas, yang rumah bari ini dulu kayu unglen buat Mas ya? Iya, kayu unglen. Paling rendah lah kayu temesu. Berarti kayu yang kuat. Kayu kuat, tahan banyu, tahan panas. Kayu lama. Nah, ini tidak ketemu lagi kayu itu. Berarti sudah langkanya nih. Langka. Dulu meranti itu setengah tak dipakai wong. Wah, ini meranti dicari wong, meranti muda pula. Masih benar lah, rumah yang mabari itu panjangnya sampai sekian meter. Bisa sampai 40 meter itu. Panjang. Ada sekarang aku tengok di 40 lorong firma itu. Ya Allah, aja pecah lapangan bola. Rumah itu. Iya, malah luas ya, sampai ke belakang. Masih ada itu di lorong firma. Masih ada. Masih ada. Soalnya gugur. Kayak Agus Salimudin yang pempek Pak Raden tuh, masih keluarga dia itu. Orang tuh luas rumah dia tuh. Tapi ya rapi. Masih bagus. Masih kokoh. Masih kokoh. Karena ya termasuk yang miaronya wong berduit tuh loh kan. Wong ada lah. Iya. Aku nih punya wong tua mertua di sini. Hancur lah karena tidak terawat. Tapi kita tambah untung nih masih banyak Mas rumah-rumah yang insya Allah masih barangkali ya. Iya. Kalau masuk di lorong khatib dan terutama di lorong-lorong kan. Kalau pinggir-pinggir jalan tuh sudah bangunan batu.
Maci, kalau kita ngulas balik masa lalu tadi kan, dulu uang tahunnya Tangga Buntung. Iya. Kan nggak tahu nama jalan. Nah, sekarang namanya jalan ini Pangeran Sidoing Lautan. Iya. Kalau menurut yang berapi kok referensi yang kebaca itu tuh salah satu dari apa tuh? Raja Jawa Brahma Wijaya. Iya. Nama itu. Jadi ceritanya tuh waktu di kerajaan Demak, nggak salah itu aku baca juga. Itu terjadi perang saudara lah antara Jipang dan Pajang. Nah, jadi rombongan Jipang ini termasuk ya saudara dari yang berkuasa ini kalah, larilah dipimpin oleh Pangeran Sidoing Lautan. Pangeran Sidoing Lautan lari ke Palembang, sekitar wong berapa itu. Itu ada ahli sejarah tuh ngomong Ari Panji itu sekitar wong 40 lari ke Palembang. Nah, antara lain dirikanlah kerajaan Palembang. Palembangnya habis Sriwijaya itu kosong. Habis kerajaan Sriwijaya itu kosong. Jadi rombongan itu datang, dirikanlah kerajaan Palembang. Belum kesultanan waktu itu. Masih kerajaan ya? Iya, kerajaan Palembang. Nah, jadi yang jadi raja itu Ki Gede Ing Suro. Anaknya benar salah anak keponakan dari Pangeran Sidoing Lautan. Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro tidak punya anak. Jadi dilimpahkanlah ke adiknya Ki Gede Ing Suromudo. Ki Gede Ing Suromudo dilimpahkan ke anaknya yaitu apa Ki Gede Ing Suromudo itulah salah. Itu sejarah. Sampai setelah abad ke-16 salah itu Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin itu mendirikan Kesultanan Palembang. Baru Kesultanan. Baru Kesultanan, jauh itu jarak itu. Antara satu hambatan itu jauh jaraknya. Berarti nama yang jalan dicipta nama Pangeran Sidoing Lautan memang ada ikatan sejarah, bukan sembarang juga nama kan? Bukan. Rombongan dari Jawa itu dari ke sini. Macik, sekarang kan kalau kita hitungan tahun dari zaman kerajaan, kesultanan sampai zaman pemerintahan pergeserannya sangat besar. Mulai dari bangunan apa-apa. Nah, kalau yang di pinggir jalan itu dulunya memang luas jalan sama itu atau mana sih dulunya? Jalan-jalan di besar. Jalan utama kita. Kalau di sini jalan aspal. Iya. Iya, setahu aku tinggal di sini nih. Nah, itulah belum memang ada rencana pemerintah itu nak di 8 meter ke sini, 8 meter ke sana, tapi belum terlaksana pecahnya. Berarti dari dulu sudah ada. Itulah itu kan. Dari 30-40 tahun yang lalu, jalan nak dibesai. Belum ada. Berarti dulu rumah-rumah Bari ini banyak dari banyak pinggir jalan tuh. Dia ngadep ke jalan tuh dapurnya sebenarnya. Dapur. Itu muka rumah bukan? Mukanya balik ke sungai. Ke sungai atau kebalik ke jadi dia nyinggit di jalan. Iya. Rumah-rumah Bari itu dulu. Memang dulu sungai. Nah, itu banyak contohnya rumah yang besar ini kan. Iya. Langsung nyinggit di jalan. Yang sana si Sultanan kan. Iya. Ini jalan dia. Berarti muka rumah ada sungai. Iya. Apa filosofi juga itu bawang Palembang ini agak malu misalnya itu kan. Malu, padahal hebat penampilannya hebat. Apa salahnya kalau dia ke jalan? Nah, maksud dulu katanya asal Palembang kan grot. Mulai dari makanan dia, cara berpakaian dia. Nah, itu pacar cerita sama Cik. Itu yang grot itu yang cak mana jual dulu? Rato-rato wong Palembang itu wong kayo lamo. Aku dikata ke grot itu. Emas be cantingnya. Nyala dari keluarga kami turun. Memang rata-rata dulu. Jarang wong Palembang itu saro dulu tuh. Turun oleh karena mungkin mencari duit itu sesuai. Mencari sehari kaget untuk sebulan. Rata-rata wong Palembang itu nak makan lemak. Memang istilah dulu kan. Makan lemak. Memang dia punya. Dia memang berado. Jadi dia bisa menampung di rumah Limas itu, rumah Bari itu, anaknya 8 kan. Yang lah kawin 5, kumpul ngalu di rumah itu, dijamin oleh dijamin hidupnya oleh wong tua. Cukupnya Cukup. Nah, Maci,
dulu katanya kan rumah-rumah besar ini depan rumah tuh ada kolam kambang gitu. Itu yang mana apa gimana Mas? Ya, ada yang ada kambang. Antara lain ya untuk mbek wudu di kolam. Iya, fungsinya itu. Kata juga untuk cak kita nih kalau ada kebakaran mereka tidak jauh. Iya bisa disiap penyama itu kan untuk menyirami kalau ada kebakaran, ada musibah. Dulu kan belum ada ledang, belum ada itu. Di depan itu ada kambang katanya. Kambang. Balik ke pasar Palembang Kerap tadi masih kalau makan Palembang ini apa yang paling dulu-dulunya dan digoreng? Kalau makan sehari-hari itu misalnya ya kalau dari tekwan, pempek terutama makan orang Palembang pempek, tekwan, lakso, burgo. Kalau mak ini rasanya kalau nak apalagi sore-sore kadang tuh 2-3 macam. Kalau mak ini tidak terbeli lagi. Mahal itu kan. Nah, memang dulu itu. Apalagi kalau lagi ayo lebaran mak ini. Kue tapak Antonian ada di pojok meja nih. Kue basah. Iya, kue basah banyak di sini. Tapak nih ya, masubak, bulu lapis, muka ketan. Makanan dua dia. Iya, kan. Jadi ada tamu nih guys di situ lah. Kan ada guys. Tapak Antonian di biasanya dibentang ke spray kan di ruang tamu kan kan di pojok meja ini bukan. Kalau makan nembek, iris. Ada tuyung kalau ada pisang dibunsong, kok bisa ngamun. Nah, kalau dari yang kami dapat referensi, waktu Palembang ini kota tertua di Indonesia. Iya, benar. Itu memang benar sih? Iya, benar. Kota tertua di Indonesia. Adalah 1.300 berapa ya? Iya. Jadi si Indonesia ini, berarti yang nyamu itu ya Indonesia ini. Berarti kaitan tadi Tangga Buntung dengan Sungai Kedukan erat Mas ya? Iya, sejarah Sungai Kedukan itu termasuk Tangga Buntung. Iya. Dan sebetulnya Tangga Buntung itu kan ada di terminal itu. Batasnya? Iya, sebenarnya. Tapi wong luar terutama kita juga nyebutnya mulai dari Suro itu lah Tangga Buntung. Buntung nggak masuk? Iya. Tangga Buntung Suro, Serenggam, Kebun Gede, Atang, Simpang Peron. Kalau Karanganyar itu Tangga Buntung. Berarti dulu belum ada Kecamatan Gambus? Belum ada. Masih ada DB2 tuh lah? Dianggap kampung Tangga Buntung. Iya, panjang iya. Kampung Tangga Buntung. Cuma namanya ini Tatang, ini Serengam, ini Kebun Gede. Nah, nanti sekolah lagi dulu tuh kalau tak salah sejarah Tangga Buntung ini dikaitkan dengan soal kita apa? Soal musi itu kan? Ada yang kejadian yang unik-unik itu apa istilah Jombang itu anti banyu yang tiap-tiap sungai itu ada penunggunya kalau itu benar lah anjir. Iya, dikatakan benar. Memang kenyataan ada. Tidak jauh-jauh di laut kita nih, hampir setiap tahun ada makan korban. Kejadian. Jadi rata-rata setelah korban itu dicari ada yang tepuk di kepala sini, ada yang di belakang. Jadi disimpulkan, kau kena hantu banyu. Nah itu juga katanya yang korban itu biasanya bukan uang asli sungai, uang datang kan? Benar itu? Kalau uang misalnya lorong ini tiap hari ke laut kan, seolah-olah penunggu laut itu tahu dia, kita kenal dia. Kalau kau bukan orang ini mandi kau. Diincar ya? Iya. Sekarang ini orang punya kamar mandi kalau di rumah kan, ledeng di rumah, ada lagi ke laut jadi nyaman itu. Nanti balik-balik masalah kita sungai dulu, berarti Tangga Buntung ini banyak tak anak sungai musi? Sungai musi ini banyak. Yang untuk Tangga Buntung ini? Tangga Buntung ini ya ada yang paling besar Sungai Kedukan, Sungai Tatang, ini Sungai Tawar itu kan? Sungai Tawar ya 29 itu. 29 Sungai Tawar banyak. Kalau sepelembang ini pecah 20-an lebih anak-anak sungai. Anak sungai yang terhitung. Nggak apa juga apa. Seberang dulu mau seberang ini itu merupakan alat jalur transportasi ya, misalnya jualan sampai masuk perahu panjang itu sungai ini buntu di belakang ada sungai Tatang kecil namanya.
kecil. Perahu kajang itu waktu lagi muda tuh masuk. Kajang masuk. Masuk. Berarti macam muter perahu. Iya, perahu kajang nggak tahu. Nggak tahu ya, ada yang gede ya. Masuk segala macam. Buah-buahan dari dulu ya. Sambil ke tembakan salon. Nah inilah buntu kan. Cuma kedudukan itu masih besar. Nah, Mang, kita ini kan kalau nemu tengah buntung, nemu kampung segan ini ya. Dan dulu imek orangnya sangat tengah buntung, kampung Texas, Nakal, pokoknya segala bentuknya lah. Gue nggak tahu sisi kampung itu sisi baiknya. Nggak tahu dia. Cuman dia nyingok sisi itu baik negatif itu baik. Padahal di Tangguh Buntung ini apa itu katakanlah pabriknya Bombay sebenarnya. Kiai Zen Sukri Tangguh Buntung, Kiai Cik Ujang, Kiai Sadili Mustafa Tangguh Buntung, Kiai Muslim Ansori Tangguh Buntung, Kiai Harun Roni Tangguh Buntung. Banyak nih ulama dari Tangguh Buntung ini. Nggak tahu. Tapi yang email sama cuma sedikit sebenarnya. Yang berbuat negatif itu sedikit, tapi image-nya keluar, Tangguh Buntung, daerah serem. Jadi jangan lagi. Aku pengen mengklarifikasi itu. Kampung Tangguh Buntung ini pokoknya aman. Aku sudah 60 tahun tinggal di Tangguh Buntung ini, tidak ngerti masalah apa-apa. Aman baik. Aman baik. Kayak cerita iya. Ya tapi tergantung kita tuh lah. Kita datang masuk lorong nak kacau-kacau, tempat masih mana? Nah terus ini masih pergeseran kita kan mulai dari adat istiadat, kebiasaan dengan zaman sekarang berubah nih banyak pergeseran misalnya hilangnya cara tradisi nikah, hilangnya runtutan acara misal akses lama-lama, kebiasaan istiadat. Nah itu mulai kapan mulai terjadi banyak yang pergeseran hilang lah maksudnya potong banyak masih muda udah tahu. Mungkin sekitar tahun 2000 ke sini itu sudah bergeser karena mengingat dari segi ekonomi mungkin budaya atau adat itu kalau nak dilakukan itu memang memerlukan biaya kan. Masalah perkawinan Lembang ini kayak seminggu sebelum dan seminggu sesudah paling dengar itu seminggu acara itu ada yang menyanjoi, ada yang namanya perayaan, ada yang namanya apa dia itu ngantar bangking namanya. Sampailah terakhirnya itu mandi simuran. Mandi simuran itu mandi baju. Iya, pengantin itu setelah bertemu semalam dia tuh mempelai laki-laki perempuan itu belum dulu bercampur, itu ada penunggu jeru dulu. Jeru. Setelah malam Kamis baru ibarat uji penunggu jeru. Nah lajulah aku baru dibolehin. Yo, nah dia jari. Nah kapan besok dia mandi simuran. Jadi seolah-olah itu mandi wajib lah. Wong ini lah sudah campur. Nutup simuran. Nah biasanya mandi simuran itu di sungai, Terus apa lagi masih yang hilang dari kampung itu? Mandi simuran. Sudah tuh. Ya mulai dari melamar itu baik. Melamar itu sebenarnya itu minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Itu sudah banyak hilang. Ada sampai 7 kali melamar. 7 kali. Jadi itu. Kamu datang ganjil itu. Yang 3, yang 5, yang 7 datang. Proses melamar itu juga, itu biasanya berpantun. Pantun itu. Berpantun antara yang datang dengan yang nunggu rumah itu. Wow, terjadi dialog. Jadi dialog. Sulit. Nak nentukan kau kuterima, sulit itu. Nak dicari itu apa bibit, bobot, bebek itu memang diteliti nih ya. Siapa ini sebenarnya? Sekarang ini baru kenal sekali. Mak, saya nak melamar jadi. Jadi. Berarti bebek bobot tuh. Peduli anak siapa, cucu siapa, di mana. Terus kalau yang macam itu sih kalau nak Lembang ini, apalagi nak anak gadis itu nama kesongket 7 keturunan. Di Jawa itu 7 keturunan. Maksudnya 7 ikut. 7. Iya. Bukannya dari 7 generasi juga. Bukan 7. Yang kita 7. 7 itu macam-macam motif. Ada lepus, ada bunga cino, lain-lain 7 ikut. Songket dulu memang dari emas. Bukan songket sekarang ini.
Mungkin lepas sendiri tuh. Oh, masih lalu. Puluhan juta kalau ada. Menang emas ya. Iya. Oleh itu tadi, udah menggerot tadi itu. Yang ngelamar itu, ya walaupun dia pecah biasa, cuman mas dari cantik kan. Kapan ujinya minta songket 7 keturunan, dipenuhi ado. Memang simpan ya. Memang gerot tadi. Asli kalau sekarang ini songket cetakan pabrik banyak. Iya. Nah, masih kalau masalah itu kampung tua, berarti kan identik dengan bangunan tua, ya, rumah bari tadi. Rumah bari. Kalau hasil penelusuran kami lakukan ini rumah bari di kampung itu nih mulai terkikis, habis banyak. Salah satu penyebab tadi bahan utama tadi kayu tadi. Nah itu kira-kira masih sejak kapan lah mulai perubahan rumah ini mulai sedikit banyak mulai bangun permanen. Ya. Di tahun 90-an lah. 90-an aja. Kayu solid sudah mahal, tingkat ekonomi kita ini jauh menurun, kan harga kayu mahal lah, malah kita agak batu, ya kan? Itu perhitungan biayanya. Ekonomi, biaya. Kalau nggak salah yang lorong motif itu ada dibeli oleh Tantowi ya apa dia? Oh ini rumah guys. Iya lorong motif ya, ngomongin sama ya. Ya mungkin dia ada duit, mungkin mau direhab lagi. Dia di pernis lagi atau dibeli tuh, yang genah, enak. Nah, dulu katanya masih rumah bari gitu ya, pinggir sungai, dekat. Rata-rata punya somil dan tempat pemotongan kayu dewek. Itu emang ada nian atau memang? Iya sebagian. Memang ada nian, sebagian. Kayu-kayu lama itu cak usahanya. Nah, gesek kayu dulu itu ya. Nah ini manual ya? Manual. Iya. Yang narik pucuk bawah tuh. Oleh karena kayu muda tadi, muda kayu. Lalu rumah-rumah selesai dulu. Kalau untuk rumah tuh diramu dulu, dikumpul ke dulu. Untuk bangun rumah bari itu? Iya, kadang setahun. Setahun. Nak mencari kayu berkelasnya, unglen. Ini yang berapa tahun ini? Kalau misal, oh ini baru 20 tahun dulu, 50 tahun pucuk, baru kita gesek. Balok itu. Baru hebat. Itulah rumah dulu ada sambungan berapa namanya panjang nih. Sambungan. Bahkan paku pun nggak katik, dia pakai pasak itulah kadang tuh. Pasak. Ya pasak. Dari kayu itulah. Berarti tahun 90 itu mulai banyak bangunan sudah ganti ini kan. Oleh karena kayu tadi solid kan, kayu solid, sudah tingkat ekonomi masyarakat masyarakat Lembang ya merosot jauh kan. Jadi berarti balik simpel tadi berarti nama kampung itu bukan asal sebut rumah dekat di Tangguh bukan, tapi harus itu ada sejarahnya. Dari tadi nak ke dipinjam. Tujuh Tangguh Kurang ngembek di Tangguh Buntu. Iya minjem lupa balik ke. Ada sebutlah Tangguh Buntu, Wali Sultan dari. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Di sana tadi di sana oleh kena double jadi Tangguh Panjang. Sahabat Kaci, inilah obrolan kita sama Mang Ci atau sebut juga dengan Kacik Sofian. Mang Ci ini salah satu saksi sejarah tokoh masyarakat yang ada di Tengah Buntung. Dari kecil sampai besar, umur 60 sampai punya cucu, tetap di sini. Dan juga sangat mengetahui sejarah tentang Tengah Buntung, mulai dari bangunan, makanan lamo, kebutuhan masyarakat setempat sampai ke sejarah sungai. Nah inilah Mang Ci, alhamdulillah saya dapat kesempatan. Terima kasih Mang Ci sudah menunjukkan masih hari ini. Ya,